Harga kebutuhan hidup terus naik dari waktu ke waktu. Sementara itu, hasil dari beberapa komoditas pertanian seringkali tidak menentu. Akibatnya, banyak petani yang harus bekerja lebih keras, tetapi hasil yang didapat belum tentu cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tidak sedikit yang mulai kehilangan semangat karena biaya produksi terus meningkat, sementara harga jual hasil panen seringkali jatuh ketika musim panen tiba. Lalu muncul pertanyaan besar, adakah tanaman yang memiliki prospek cerah, perawatannya relatif mudah, permintaan pasarnya stabil, dan mampu memberikan penghasilan yang lebih menjanjikan dalam jangka panjang? Nah, di video kali ini kita akan membahas salah satu tanaman yang menurut saya sangat layak dipertimbangkan untuk dibudidayakan. Kita akan melihat potensi keuntungannya, peluang pasarnya, cara budidayanya, hingga tantangan yang perlu diketahui sebelum memutuskan untuk menanamnya. Jadi pastikan teman-teman menonton video ini sampai selesai, karena siapa tahu tanaman ini bisa menjadi peluang usaha yang selama ini sedang teman-teman cari. Namun sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir sejenak. Dalam memilih tanaman, jangan hanya tergiur karena harganya sedang tinggi. Kita juga harus melihat apakah permintaan pasarnya terus ada, bagaimana biaya perawatannya, seberapa tahan tanaman tersebut terhadap perubahan cuaca, dan apakah hasil panennya mampu memberikan keuntungan yang sepadan dengan modal yang kita keluarkan. Karena faktanya, banyak petani yang ikut-ikutan menanam komoditas yang sedang viral. Ketika masa panen tiba, hasilnya melimpah, tetapi harga justru anjlok karena pasokan di pasar terlalu banyak. Akhirnya keuntungan yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Oleh sebab itu, pada video kali ini kita akan membahas sebuah tanaman yang memiliki prospek menarik untuk dikembangkan. Kita akan mengupasnya secara lengkap, mulai dari potensi keuntungannya, bagaimana peluang pasarnya saat ini dan di masa depan, teknik budidaya yang benar agar hasilnya maksimal, hingga berbagai tantangan yang mungkin dihadapi selama proses penanaman. Saya juga akan membagikan beberapa tips praktis berdasarkan pengalaman di lapangan, sehingga teman-teman bisa menilai sendiri apakah tanaman ini cocok dibudidayakan di daerah masing-masing. Jadi, jangan sampai melewatkan satu bagian pun dari video ini. Siapkan secangkir kopi atau teh, simak sampai selesai, dan semoga setelah menonton video ini teman-teman mendapatkan wawasan baru yang bisa menjadi inspirasi untuk meningkatkan hasil usaha tani. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Tanaman yang akan kita bahas kali ini adalah kakao. Mungkin sebagian orang menganggap kakao sudah tidak semenarik dulu. Ada yang mengatakan harganya tidak stabil, tanamannya mudah terserang hama dan penyakit, bahkan ada yang memilih menebang kebunnya dan menggantinya dengan tanaman lain. Namun, benarkah kenyataannya seperti itu? Faktanya, hingga saat ini kakao masih menjadi salah satu komoditas perkebunan yang memiliki permintaan sangat besar. Biji kakao merupakan bahan baku utama industri coklat dunia. Selama masyarakat masih mengonsumsi coklat dan berbagai produk olahannya, kebutuhan terhadap biji kakao akan tetap ada. Yang menjadi persoalan bukanlah apakah kakao masih laku atau tidak, melainkan apakah kebun kakao yang kita miliki mampu menghasilkan buah yang banyak, berkualitas, dan memiliki produktivitas yang tinggi. Disinilah letak perbedaannya. Kebun yang dikelola dengan baik dapat menghasilkan panen yang jauh lebih tinggi dibandingkan kebun yang perawatannya seadanya. Artinya, keuntungan petani bukan hanya ditentukan oleh harga jual, tetapi juga oleh jumlah produksi, kualitas biji, dan efisiensi biaya perawatan. Pada video ini saya akan mengajak teman-teman memahami bagaimana cara mengelola tanaman kakao agar lebih produktif. Mulai dari memilih bibit yang unggul, mempersiapkan lahan, teknik penanaman yang benar, pemupukan yang tepat, pemangkasan, pengendalian hama dan penyakit, hingga proses panen dan pasca panen yang dapat meningkatkan mutu biji kakao. Selain itu, kita juga akan membahas bagaimana menghitung potensi keuntungan dari kebun kakao. Berapa biaya yang perlu disiapkan, berapa produksi yang bisa diharapkan, dan bagaimana peluang pasar kakao saat ini sehingga teman-teman memiliki gambaran yang lebih jelas sebelum memutuskan untuk menanam atau mengembangkan kebun kakao. Yang paling penting, saya tidak hanya akan menyampaikan teori, tetapi juga berbagi pengalaman dan praktik yang bisa langsung diterapkan di lapangan. Harapannya, setelah menonton video ini, teman-teman bisa menghindari kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam budidaya kakao dan mampu meningkatkan hasil panen secara bertahap. Jadi, pastikan teman-teman mengikuti pembahasannya sampai akhir. Siapa tahu,
Satu informasi sederhana yang akan kita bahas hari ini bisa menjadi titik awal meningkatnya produktivitas kebun kakao teman-teman dan tentunya menambah penghasilan keluarga. Nah, sekarang mari kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Mengapa kakao masih menjadi salah satu tanaman perkebunan yang sangat layak ditanam di Indonesia, bahkan memiliki prospek yang semakin menjanjikan di masa depan? Pembahasan 1, mengapa kakao masih sangat menjanjikan? Teman-teman, mungkin ada yang bertanya, di zaman sekarang, apakah kakao masih layak ditanam? Jawaban saya, masih sangat layak, bahkan prospeknya semakin menarik jika dikelola dengan baik. Mengapa demikian? Karena kakao bukanlah tanaman yang hanya dibutuhkan di dalam negeri. Kakao merupakan komoditas yang diperdagangkan secara internasional. Biji kakao menjadi bahan baku utama berbagai produk coklat yang dikonsumsi oleh jutaan orang di seluruh dunia. Setiap tahun kebutuhan industri terhadap kakao terus ada. Bukan hanya untuk coklat batangan, tetapi juga digunakan dalam pembuatan minuman, kue, biskuit, es krim, permen, kosmetik, hingga industri farmasi. Artinya, selama industri-industri tersebut terus berkembang, kebutuhan terhadap kakao juga akan tetap tinggi. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara penghasil kakao terbesar di dunia. Ini menunjukkan bahwa kondisi iklim di negara kita sangat cocok untuk budidaya kakao. Sayangnya, masih banyak kebun kakao yang produktivitasnya rendah. Bukan karena tanamannya jelek, tetapi karena umur tanaman sudah tua, pemangkasan tidak dilakukan secara rutin, pemupukan kurang tepat, serta serangan hama dan penyakit yang tidak dikendalikan dengan baik. Padahal jika kebun dikelola secara benar, produksi dapat meningkat berkali-kali lipat. Jadi sebenarnya peluang itu masih sangat terbuka. Tinggal bagaimana kita mengelola kebun agar menghasilkan buah yang lebih banyak dan berkualitas. Pembahasan 2, potensi keuntungan usaha kakao. Sekarang kita berbicara mengenai keuntungan. Inilah alasan mengapa banyak petani kembali melirik kakao. Berbeda dengan tanaman semusim yang harus ditanam ulang setiap musim, kakao merupakan tanaman tahunan. Sekali menanam dan dirawat dengan baik, tanaman dapat berproduksi selama puluhan tahun. Artinya, biaya pembukaan lahan hanya dilakukan sekali, sedangkan hasil panen bisa dinikmati dalam jangka waktu yang panjang. Yang menarik lagi, kakao tidak dipanen hanya sekali dalam setahun. Berbeda dengan tanaman semusim yang harus ditanam ulang setiap musim, kakao merupakan tanaman tahunan. Sekali menanam dan dirawat dengan baik, tanaman dapat berproduksi selama puluhan tahun. Artinya, biaya pembukaan lahan hanya dilakukan sekali, sedangkan hasil panen bisa dinikmati dalam jangka waktu yang panjang. Yang menarik lagi, kakao tidak dipanen hanya sekali dalam setahun. Tanaman ini dapat menghasilkan buah berkali-kali dalam satu tahun. Memang ada musim panen raya dan panen kecil, tetapi selama tanaman sehat, petani tetap memiliki peluang memperoleh pemasukan secara rutin setiap minggunya. Semakin tinggi produktivitas kebun, semakin besar pula pendapatan yang diperoleh. Apalagi jika petani mampu menghasilkan biji kakao berkualitas melalui proses fermentasi dan pengeringan yang benar, nilai jualnya bisa lebih tinggi dibandingkan menjual biji kakao yang tidak diolah dengan baik. Jadi keuntungan kakao bukan hanya berasal dari banyaknya buah, tetapi juga dari kualitas hasil panen. Pembahasan 3, peluang pasar kakao. Sekarang kita lihat dari sisi pasar. Banyak orang khawatir, kalau menanam kakao, nanti dijual kemana, sementara harga di pengepul keliling lebih murah, dan terkesan memberi harga seenaknya. Sebenarnya, pemasaran kakao relatif lebih mudah dibandingkan beberapa komoditas lainnya. Di berbagai daerah sentra kakao biasanya sudah ada pedagang pengumpul yang siap membeli hasil panen petani. Kalau teman-teman pengen dibeli dengan harga tinggi, maka teman-teman wajib menjualnya ke pengepul yang besar dengan diuji kadar airnya, sehingga teman-teman tidak akan dirugikan dibayar sesuai dengan kondisi kakaonya. Selain itu, ada koperasi, kelompok tani, hingga perusahaan pengolahan yang membutuhkan pasokan biji kakao secara berkelanjutan. Permintaan tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari pasar ekspor. Yang perlu diperhatikan adalah kualitas. Semakin baik kualitas biji kakao, semakin besar peluang mendapatkan harga yang lebih baik. Karena itulah petani saat ini tidak cukup hanya mengejar kuantitas produksi. Kualitas juga menjadi kunci agar usaha tani kakao semakin menguntungkan. Pembahasan 4, cara budidaya kakao yang benar. Lalu bagaimana agar kebun kakao menghasilkan panen yang melimpah? Kuncinya ada pada pengelolaan. Pertama, gunakan bibit unggul yang memiliki produktivitas tinggi dan lebih tahan terhadap serangan penyakit. Kedua,
Pilih lahan yang memiliki drainase baik, karena kakao tidak menyukai genangan air. Ketiga, lakukan penanaman dengan jarak tanam yang sesuai agar setiap tanaman memperoleh sinar matahari dan sirkulasi udara yang cukup. Selanjutnya adalah pemupukan. Tanaman kakao memerlukan unsur hara yang cukup agar mampu membentuk bunga dan buah secara optimal. Selain itu, jangan pernah mengabaikan pemangkasan. Banyak petani menganggap pemangkasan hanya membuang cabang. Padahal pemangkasan bertujuan membentuk tajuk, memperbaiki sirkulasi udara, mengurangi kelembapan yang memicu penyakit, sekaligus merangsang munculnya cabang-cabang produktif. Setelah itu lakukan sanitasi kebun. Buah yang terserang penyakit sebaiknya segera dipetik dan dimusnahkan agar sumber infeksi tidak menyebar ke buah yang sehat. Kemudian lakukan pengendalian hama dan penyakit secara terpadu. Jangan menunggu serangan sudah parah baru bertindak. Lakukan pemantauan secara rutin sehingga tindakan pengendalian dapat dilakukan lebih cepat dan lebih efektif. Terakhir, lakukan panen pada tingkat kematangan yang tepat. Kemudian lakukan fermentasi dan pengeringan sesuai standar agar kualitas biji kakao meningkat. Pembahasan 5, tantangan budidaya kakao dan cara mengatasinya teman-teman. Tidak ada usaha tani yang benar-benar tanpa tantangan, termasuk kakao. Beberapa kendala yang paling sering dihadapi petani adalah serangan penggerek buah kakao, penyakit busuk buah, penyakit pembuluh kayu, cuaca yang tidak menentu, hingga harga yang kadang berfluktuasi. Namun kabar baiknya, hampir semua tantangan tersebut dapat diminimalkan jika kebun dikelola dengan baik. Pengendalian hama dilakukan sejak dini. Pemangkasan dilakukan secara rutin. Pemupukan dilakukan sesuai kebutuhan tanaman. Sanitasi kebun dijaga. Dan yang tidak kalah penting, petani terus belajar mengikuti perkembangan teknologi budidaya. Ingat, kebun kakao yang produktif bukanlah kebun yang bebas masalah, tetapi kebun yang dikelola secara konsisten. Jangan mudah menyerah hanya karena pernah mengalami gagal panen atau harga sedang turun. Karena dalam dunia pertanian, mereka yang terus belajar dan mau memperbaiki cara budidayanya adalah mereka yang pada akhirnya mampu memperoleh hasil yang lebih baik. Saya percaya, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menghasilkan kakao berkualitas dunia. Dan semua itu dimulai dari kebun-kebun milik para petani. Kalau setiap petani mampu meningkatkan produktivitas, menjaga kualitas hasil panen, dan menerapkan budidaya yang benar, maka kakao akan tetap menjadi salah satu komoditas yang mampu memberikan penghasilan yang menjanjikan bagi keluarga petani. Nah teman-teman, itulah alasan mengapa saya masih optimis bahwa kakao adalah salah satu tanaman perkebunan yang sangat layak untuk dikembangkan. Pada video-video berikutnya, kita akan membahas lebih dalam mengenai teknik budidaya, pemangkasan, pemupukan, hingga pengendalian hama dan penyakit agar hasil panen kakao bisa semakin maksimal. Teman-teman, pada akhirnya tidak ada tanaman yang bisa memberikan keuntungan tanpa perawatan yang baik. Kakao pun demikian. Namun jika dikelola dengan benar, mulai dari pemilihan bibit, pemangkasan, pemupukan, hingga pengendalian hama dan penyakit, kakao tetap menjadi salah satu komoditas yang sangat menjanjikan untuk masa depan. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman semua. Kalau teman-teman punya pengalaman atau pertanyaan seputar budidaya kakao, silakan tuliskan di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati membahasnya pada video berikutnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru seputar budidaya kakao. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses untuk seluruh petani Indonesia.